Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu bertemu pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong pengembangan teknologi desalinasi perkuat ketersediaan air bersih terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Ratusan jemaah sufi memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Muhdar di Tarim, Yaman Selatan. Halo, selamat petang pemirsa. Anda menyaksikan Berita Nasional Petang edisi Kamis 27 Agustus 2026. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Ishakan. Informasi pertama pemirsa, Pasar Andir di Kecamatan Bayongbong, Garut, Jawa Barat terbakar pada Rabu malam hingga Kamis dini hari. 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan nyala api. Asia, gede cute. Itu minyak didinya. Itu kabel. Kebakaran melanda Pasar Andir, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Rabu malam 26 Agustus 2026. Api dengan cepat membesar dan merembet ke sejumlah kios di Blok A dan Blok Mawar. Petugas damkar langsung berupaya memadamkan api. Sebanyak 7 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Armada tersebut berasal dari Damkar, Kodim 0611 Garut, dan BPBD. Setelah lebih dari 1 jam, petugas akhirnya berhasil mengendalikan api. Berdasarkan data yang disampaikan Kabupaten Garut, 5 kios pedagang hangus terbakar, sementara 2 kios lainnya terdampak. Rabu, tanggal 26 Agustus 2026, telah terjadi kebakaran Pasar Andir, Kecamatan Bayongbong. Ini kejadiannya di Blok A sama Blok Mawar. Ini yang kebakar 5 unit kios, yang terdampak 2 unit. Syukur alhamdulillah kami bisa menangani tidak meluas, ya. Jadi yang terbakar 5 kios dan 2. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, namun api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik di salah satu kios. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Garut, Jawa Barat, Dindin Ahmad Saputra, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Badan Gizi Nasional atau BGN memperketat pengawasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala SPPG kini wajib berada di dapur sejak pukul 2 dini hari untuk memastikan proses pengolahan makanan berjalan sesuai dengan standar. Badan Gizi Nasional atau BGN memperketat pengawasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Aturan terbaru mewajibkan kepala SPPG berada di lokasi dapur mulai pukul 2 hingga 8 pagi. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan setiap tahapan pengolahan makanan berjalan sesuai dengan prosedur. Kewajiban ini diterapkan untuk mencegah kesalahan dalam pengelolaan makanan yang dapat mempengaruhi kesehatan para penerima manfaat. Terlebih, proses memasak dan juga persiapan menu MBG umumnya dimulai sejak dini hari. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Rabu 26 Agustus 2026 mengatakan masih ditemukannya kepala SPPG tidak berada di lokasi selama jam operasional dapur. Kondisi ini dinilai perlu dibenahi melalui pengawasan yang lebih ketat. MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau mengabsen SPPG datang apa tidak, luar biasa. Lanjutnya sama Mas Dar. Kehadiran kepala SPPG selanjutnya akan diawasi melalui sistem absensi serta koordinasi secara daring. Langkah ini memungkinkan pengawasan proses produksi dilakukan sejak awal sebelum makanan didistribusikan kepada para siswa. Pengawasan sejak dini hari dinilai penting lantaran program MBG berkaitan langsung dengan makanan yang dikonsumsi anak-anak. Kelalaian dalam pengolahan atau pengelolaan dapur bisa meningkatkan resiko masalah kesehatan termasuk keracunan makanan. Dari Jakarta, Ibrahim, Berita Nasional TV.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono ini menegaskan guru bukan satu-satunya pihak yang diminta mencicipi makanan program makan bergizi gratis. Pengecekan melibatkan sejumlah pihak sebelum makanan disajikan kepada para peserta didik. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono menjelaskan proses pengecekan makanan melibatkan sejumlah pihak dari kepala dapur, pengawasan gizi, hingga person in charge atau PIC sekolah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan dalam kondisi aman sebelum dikonsumsi. Ketentuan mengenai pengecekan makanan sebenarnya telah muncul sejak tahun 2025. Aturan ini tercantum dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2025 tentang pemberian insentif bagi guru penanggung jawab program MBG yang diterbitkan pada 29 September 2025. Sudaryono menegaskan pengecekan terakhir dilakukan untuk memastikan makanan MBG dalam kondisi aman sebelum dikonsumsi oleh para siswa. Menurut Sudaryono, guru juga memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada siswa mengenai kandungan gizi dalam makanan, di antaranya manfaat protein, karbohidrat, dan juga sayuran bagi tubuh. Menurut catatan yang beroperasi kan 27.485. Itu kemudian kami sisir, kami profiling dapurnya, dan juga kami cek penerima manfaatnya. Jadi dapurnya di mana, kemudian dia ngirim ke sekolah mana, posyandu mana. Itu kemudian kami sudah menetapkan surat ketetapan sementara. Kenapa sementara? Karena memang nanti akan kita perbaiki. Tim Liputan Berita Nasional TV. Gerakan Pemuda Islam atau GPI bersama dengan sejumlah elemen pemuda dan juga mahasiswa menyatakan sikap mengenai aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di gedung DPR RI. GPI menolak provokasi dan juga tindakan anarkis, namun tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Gerakan Pemuda Islam atau GPI menyatakan sikap mengenai aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam atau PPGPI Khoirul Amin di Jakarta pada Rabu sore 26 Agustus 2026. GPI menilai penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional sepanjang dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai dengan koridor hukum. Khoirul Amin menyebut Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tidak serta-merta dapat mengklaim diri sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia. Ia meminta penggunaan narasi atas nama rakyat dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak menjadi alat memperuncing perbedaan. GPI mengimbau peserta aksi agar tidak terprovokasi, tidak melakukan kekerasan, dan tidak merusak fasilitas publik. Aparat keamanan juga diminta bertindak tegas jika terjadi pelanggaran hukum dengan tetap menjaga keamanan dan juga ketertiban. Di tengah dinamika politik dan sosial, GPI menyerukan pemuda turut menjaga persatuan serta mencegah penyebaran informasi yang belum teruji. Perbedaan pendapat dinilai sebagai bagian dari demokrasi, namun tidak boleh berujung pada konflik. Setiap warga negara memiliki hak menyampaikan aspirasi dan pendapat secara damai dan bertanggung jawab. Namun, kebebasan ini harus berjalan seiring dengan kewajiban menjaga ketertiban umum, persatuan nasional, keamanan masyarakat, serta kehormatan lembaga dan juga simbol negara. Kami menegaskan bahwa demokrasi merupakan bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat secara damai dan bertanggung jawab. Namun kebebasan tersebut harus berjalan seiring dengan kewajiban menjaga ketertiban umum, persatuan nasional, keamanan masyarakat, serta kehormatan lembaga dan simbol negara. Di tengah situasi nasional dan dinamik, kami mengajak seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memperuncing perbedaan, memperbesar konflik, atau mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Lebih jauh, Khoirul Amin mengajak seluruh elemen masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat mempertajam perbedaan, memperbesar konflik, atau mengarah pada tindakan yang mengganggu stabilitas nasional. Anggada Agung, Berita Nasional TV. Kami juga menolak setiap upaya menggunakan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. DPR RI menggelar rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di gedung DPR Senayan, Jakarta pada hari ini. Salah satu agenda rapat membahas perkembangan penyusunan RUU perampasan aset terkait tindak pidana.
Rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad didampingi Cucun Syamsur Rijal, Saan Mustopa, dan Sar Yuliati di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Kamis 27 Agustus 2026. Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir dalam rapat tersebut. Dasko menyampaikan sebanyak 226 dari total 580 anggota DPR hadir, sementara 63 anggota menyampaikan izin. Dengan jumlah tersebut, Dasko menyatakan quorum rapat telah terpenuhi. Salah satu agenda dibahas adalah laporan Komisi 3 DPR mengenai perkembangan penyusunan RUU perampasan aset terkait tindak pidana. Agenda ini menjadi perhatian di tengah rencana aksi sejumlah elemen masyarakat di depan gedung DPR. Selain RUU perampasan aset, rapat paripurna juga membahas sejumlah agenda lain. Di antaranya pengambilan keputusan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 serta tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap RUU APBN 2027. Agenda lain meliputi perubahan prolegnas, hasil uji kelayakan calon kepala eksekutif pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK, serta perubahan Undang-Undang Kehutanan. Rapat juga membahas laporan tim pengawas penyelenggaraan ibadah haji DPR RI tahun 2026. Tim Liputan Berita Nasional TV. Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Supriyono alias Botok, bersama dengan rombongannya diterima pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada hari ini. Rombongan AMPB diizinkan masuk ke ruang rapat paripurna. Warahmatullahi wabarakatuh. Supriyono alias Botok datang bersama Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB Teguh Istianto dan sejumlah rekan. Rombongan mendapat pengawalan petugas keamanan saat memasuki Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 27 Agustus 2026. Botok berharap kedatangannya ke Senayan dapat menjadi jembatan agar aspirasi dan tuntutan masyarakat dapat didengar serta ditindaklanjuti para wakil rakyat. Ia juga berharap aspirasi masyarakat bisa direalisasikan. Sementara itu, DPR RI menggelar rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dengan 7 agenda pembahasan. Salah satu agenda rapat adalah laporan Komisi 3 DPR RI mengenai perkembangan penyusunan RUU perampasan aset terkait tindak pidana. Pembahasan RUU ini menjadi salah satu perhatian dalam rapat paripurna. Agenda lain meliputi pengambilan keputusan terhadap RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025, tanggapan pemerintah atas RUU APBN 2027, serta perubahan prolegnas. Paripurna juga membahas hasil uji kelayakan calon kepala eksekutif pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK, RUU perubahan keempat Undang-Undang Kehutanan, serta laporan tim pengawas penyelenggaraan ibadah haji DPR RI tahun 2026. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pimpinan DPR RI bertemu dan menerima perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Hasil pertemuan disepakati rancangan undang-undang perampasan aset ditargetkan diketok dalam rapat paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Pimpinan DPR RI menerima audiensi perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB untuk membahas perkembangan rancangan undang-undang perampasan aset di Gedung Senayan, Jakarta pada Kamis 27 Agustus 2026. Audiensi ini menjadi momentum bagi masyarakat menyampaikan tuntutan mengenai penyelesaian RUU perampasan aset. Di sini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR RI telah menyepakati batas waktu penyelesaian RUU perampasan aset. RUU ini ditargetkan diketok dalam rapat paripurna pada 15 Desember 2026. Lebih jauh, Dasko menegaskan kesepakatan ini merupakan komitmen DPR untuk menyelesaikan pembahasan RUU perampasan aset sesuai target waktu. Dasko menyebut hasil kesepakatan dalam rapat paripurna akan dituangkan dalam risalah sebagai pegangan. Kami, pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dasko menegaskan jika RUU perampasan aset tidak selesai sesuai waktu yang disepakati, maka pimpinan DPR siap memenuhi tuntutan yang disampaikan masyarakat. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV.
Komisi 6 DPR RI mendorong tagihan PT Pos Indonesia kepada Kementerian Sosial sebesar 158 miliar rupiah segera dicairkan. Dana hasil audit ini diharapkan bisa membantu menjamin pembayaran gaji puluhan ribu karyawan PT Pos Indonesia. Kondisi keuangan PT Pos Indonesia menjadi perhatian Komisi 6 DPR RI. Perusahaan BUMN ini memiliki sekitar 31.000 karyawan dan 28.000 pensiunan, sehingga penyehatan perusahaan dinilai perlu segera dilakukan. Perwakilan Serikat Buruh PT Pos Indonesia bersama dengan pimpinan Komisi 6 DPR RI melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam pertemuan ini, DPR, manajemen PT Pos, karyawan, dan Danantara membahas kondisi keuangan perusahaan, termasuk kepastian pembayaran gaji karyawan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah tagihan PT Pos kepada Kementerian Sosial. Berdasarkan hasil audit, nilai tagihan mencapai 158 miliar rupiah, dan dana ini diharapkan segera dicairkan untuk membantu pembayaran gaji karyawan. PT Pos masih memiliki tagihan kepada Bulog dan Peruri. Komisi 6 DPR juga menyebut surat permintaan pembayaran tagihan kepada Kemensos telah diajukan sejak 12 Agustus 2026. Secepatnya, minggu ini secepatnya tadi Pak Dasko langsung telepon Kemenq juga, karena sebenarnya surat permintaannya itu sudah tanggal 12 Agustus yang lalu. Kami di Komisi 6 juga sudah mantau juga itu 12 Agustus itu sudah ada, dan mestinya sih secepatnya karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut gaji, menyangkut keluarga mereka begitu. Dan itu tagihan, itu utang. Komisi 6 mendorong pembayaran tagihan dilakukan secepatnya. Anggia menyebut tagihan ini merupakan utang harus dibayarkan, bukan talangan. Pembayaran dinilai penting karena berkaitan dengan gaji karyawan dan juga keluarga mereka. Di sisi lain, DPR mendorong manajemen PT Pos, karyawan, dan Danantara memperkuat kerjasama untuk penyehatan perusahaan. PT Pos dinilai masih memiliki potensi besar di sektor logistik dan juga merupakan salah satu aset penting negara. Ade Chandra, Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong pengembangan teknologi desalinasi. Informasi yang akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan ini sekaligus untuk memastikan penanganan pasca bencana dan juga penyaluran bantuan pemerintah berjalan dengan baik. Kami dirikan di Polres-Polres yang terdampak bencana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di helipad Batalion Yonif TP 834 WM Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 26 Agustus 2026. Kedatangan Presiden untuk meninjau langsung kondisi masyarakat terdampak gempa sekaligus memastikan penanganan dan juga bantuan pemerintah berjalan dengan baik. Di Nagekeo, Presiden memimpin rapat bersama sejumlah pihak untuk mendapatkan laporan terkini terkait penanganan pasca bencana. Presiden juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras, termasuk jajaran pemerintah di daerah dan juga petugas di lapangan, dalam menangani dampak bencana. Ya, saya sampaikan penghargaan kepada saudara-saudara. Sekali lagi saudara-saudara, periksa, cek anak buahmu yang kerja keras, catat. Rakyat kita, anak buahmu semua yang kerja keras, yang kerja benar, yang berkorban tadi. Ada yang menyampaikan, ya, Bupati menyampaikan jam 12 malam, Gubernur menyampaikan kerja keras itu, ini dicatat. Selanjutnya Presiden mengunjungi posko pengungsian di lapangan Berdikari untuk menyapa masyarakat dan mendengarkan langsung kebutuhan para penyintas. Pemerintah memastikan penanganan bencana dilakukan secara terpadu mulai dari distribusi logistik, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, hingga evakuasi dan juga pemulihan infrastruktur. Presiden Prabowo menegaskan penanganan bencana tidak berhenti pada pengiriman bantuan. Pemerintah terus mengawal tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali hidup aman, anak-anak kembali belajar, pelayanan publik dan aktivitas ekonomi berjalan, serta masyarakat Nagekeo dapat segera bangkit. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, sementara itu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong pengembangan teknologi desalinasi
untuk memperkuat ketersediaan air bersih di wilayah Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana. Presiden meminta BRIN, Universitas Pertahanan, TNI, dan juga Fakultas Teknik ini mengembangkan teknologi ini di dalam negeri agar dapat diterapkan di daerah yang membutuhkan. Dan kemarin sampai jam 5 sore itu masih terjadi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong pemanfaatan sains dan teknologi untuk memperkuat ketahanan air di wilayah terdampak bencana Nusa Tenggara Timur. Salah satunya melalui pengembangan teknologi desalinasi untuk mengolah air laut menjadi air tawar. Dalam rapat penanganan gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melaporkan kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah termasuk Pulau Palu, Kabupaten Sika. Pemerintah menyiapkan perbaikan fasilitas penampungan air hujan serta menjajaki teknologi reverse osmosis sebagai alternatif penyediaan air bersih. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo meminta BRIN, Universitas Pertahanan, TNI, dan Fakultas-Fakultas Teknik untuk mengembangkan teknologi desalinasi yang dapat dibangun di dalam negeri. Presiden menilai ketersediaan air harus ditangani dalam jangka pendek, menengah hingga panjang, terutama bagi wilayah kepulauan dan juga pesisir. Desalinasi 30 tahun yang lalu tidak terjangkau. Tidak terjangkau. Hanya bangsa yang kaya yang bisa desalinasi. Sekarang kita bisa bikin desalinasi untuk tingkat desa. Ya, banyak sekarang teknologi yang bisa cocok untuk di sini. Dan energi, ya. Nanti energi kita ini teknologi dari tenaga surya. Presiden juga mendorong pengembangan desalinasi beriringan dengan pemanfaatan energi surya serta pengembangan potensi pertanian, perikanan, dan juga rumput laut di Nusa Tenggara Timur. Pemulihan pasca bencana diarahkan bukan hanya untuk membangun kembali, tetapi juga memperkuat produktivitas daerah agar NTT dapat berkembang menjadi salah satu kekuatan pangan dan juga ekonomi nasional. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan 200 miliar rupiah untuk mendukung penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini dialokasikan pemerintah Provinsi NTT dan 8 kabupaten terdampak di Pulau Flores. Maksud tapi juga mendapatkan. Dan izin Pak Presiden, memang kemarin setelah saya juga bicara dengan Pak Kepala BNPB, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan kemasyarakatan sebesar 200 miliar rupiah untuk mendukung penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini terdiri atas 40 miliar rupiah untuk pemerintah Provinsi NTT, serta masing-masing 20 miliar rupiah untuk 8 kabupaten terdampak di Pulau Flores, yakni Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sika, dan Flores Timur. Saat memimpin rapat penanganan gempa di Posko Penanganan Gempa Bumi Batalion Yonif TP 834 WM, Kabupaten Nagekeo, Rabu 26 Agustus 2026, Presiden Prabowo menegaskan bantuan harus digunakan secara tepat untuk penanganan bencana dan membantu masyarakat terdampak. Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto memastikan bantuan 20 miliar rupiah untuk masing-masing kabupaten telah diterima dan disampaikan kepada para bupati untuk kebutuhan penanganan bencana. Terima kasih. Selesai. Terima kasih Bapak Presiden. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, memang kemarin kami terima kasih Pak Presiden sudah mendapatkan bantuan. Semua kabupaten di Pulau Flores ini mendapatkan 20 miliar dan provinsi 40 miliar. Itu sangat membantu kami untuk menggerakkan lebih maksimal lagi biar bisa bantu pengungsi. Bahkan yang tadi Flores Timur yang tidak ikut terdampak pun juga kemarin Pak Presiden kasih, dan dia terima kasih khusus juga karena Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengapresiasi dukungan tersebut karena dinilai membantu pemerintah daerah memperkuat penanganan dan membantu para pengungsi. Presiden Prabowo menekankan penting pemerintah daerah memiliki lumbung cadangan dan persediaan makanan untuk menghadapi kondisi darurat. Pemerintah pusat akan mendorong penyediaan gudang dan cadangan logistik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Langkah ini diharapkan tidak hanya mempercepat penanganan gempa di NTT, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana di masa mendatang. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Timnas Basket Putra Indonesia siap berjuang di prakualifikasi FIBA Asia yang digelar di Seremban, Malaysia mulai 28 Agustus 2026. Pelatih David Singleton ini menargetkan timnas meraih 3 kemenangan dari 3 laga.
Timnas basket putra Indonesia bertolak ke Malaysia pada Rabu 26 Agustus 2026 untuk mengikuti prakualifikasi FIBA Asia. Skuad Merah Putih akan memulai perjuangan pada Jumat 28 Agustus 2026 dengan menghadapi Singapura. Pelatih kepala David Singleton menyebut kondisi para pemain saat ini dalam keadaan prima. Timnas telah menjalani pemusatan latihan di Dewa United Arena sejak awal Agustus sebagai persiapan menghadapi turnamen. Sebanyak 12 pemain telah disiapkan untuk memperkuat timnas. Meski belum merinci seluruh nama, David Singleton membocorkan beberapa pemain yang masuk dalam daftar. Di antaranya pemain naturalisasi Anthony Bain, serta dua wajah baru Anthony Erga dan Argus Sanyundi. Dua pemain lain, Reza dan Firdan Guntara, mendapatkan kesempatan memperkuat skuad Merah Putih. Kehadiran sejumlah pemain baru diharapkan menambah kekuatan timnas dalam menghadapi persaingan. Target sapu bersih 3 kemenangan dicanangkan David Singleton. Setelah menghadapi Singapura pada 28 Agustus, Indonesia akan bertemu Hong Kong pada 30 Agustus dan tuan rumah Malaysia pada 31 Agustus 2026. We want to win all the games. We want to win all the games. We don't look at it as at the future, but we want to win one at a time, and hopefully we get to 3. But the first game is Singapore, and that's the game we got to take care of. Skuad Merah Putih akan berusaha memanfaatkan setiap laga untuk mengamankan hasil maksimal. 3 kemenangan menjadi target utama Indonesia di prakualifikasi FIBA Asia kali ini. Persiapannya ya udah hampir 100% karena kita hari Rabu berangkat, tinggal harian nanti ini, terus besok latihan lagi sekali lagi, terus ya udah berangkat sih. Pemainnya juga udah ada juga pemainnya, jadi tinggal sekarang gimana lebih bagusin chemistry lagi aja sih. Tim Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi dari dunia internasional akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khomeini, kembali muncul dalam video yang dirilis media Iran. Kemunculan ini menjadi sorotan di tengah spekulasi mengenai kondisi kesehatan yang disebut kritis. Dalam video terbaru yang dirilis Mehar News Agency, Mojtaba Khomeini memimpin diskusi akademik keagamaan bersama sejumlah ulama. Pertemuan diawali dengan doa sebelum Mojtaba memimpin pembahasan. Suaranya terdengar jelas sementara kondisi fisiknya tampak bugar. Video ini menjadi rekaman kedua menampilkan Mojtaba Khomeini pada Agustus 2026. Media Iran tidak menyebutkan kapan video direkam. Kemunculan Mojtaba terjadi di tengah spekulasi mengenai kondisi kesehatannya. Sejumlah laporan media menyebut kondisinya sangat kritis. Namun pejabat Iran membantah laporan tersebut. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Mojtaba dalam kondisi sehat. Pezeshkian mengatakan dirinya bertemu Mojtaba pada awal Agustus dalam kondisi yang baik. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan klaim mengenai kondisi Mojtaba. Trump menyebut Mojtaba mengalami luka serius setelah serangan pada awal perang pada 28 Februari 2026. Sejak terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran pada 9 Maret 2026, Mojtaba jarang tampil di hadapan publik. Sejumlah pernyataannya lebih sering disampaikan melalui pesan tertulis yang dibacakan di televisi nasional. Amerika Serikat menawarkan hadiah hingga puluhan juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 177 miliar rupiah bagi yang memberikan informasi terkait 14 petinggi Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Salah satu nama yang masuk daftar adalah pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khomeini. Program Rewards for Justice milik pemerintah Amerika Serikat menawarkan hadiah bagi informasi yang dapat membantu mengungkap keberadaan atau aktivitas sejumlah petinggi Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Para tokoh tersebut dituduh terlibat serangan bersenjata terhadap personel Amerika Serikat serta operasi siber menargetkan infrastruktur penting Amerika. Selain Mojtaba Khomeini, daftar tersebut mencakup sejumlah pejabat dan komandan senior IRGC. Di antaranya Ali Asghar Hejazi, Yahya Rahim Safawi, Ahmad Faidi, serta Eskandar Momeni.
Amerika Serikat juga memasukkan Ali Abdullahi, Majid Kademi, Saad Ahghajani, dan Hamid Reza Lasgarian dalam daftar tersebut. Pemerintah Amerika Serikat meminta masyarakat yang memiliki informasi tentang para tokoh IRGC atau pemimpin unit di bawahnya untuk melaporkan. Informasi dapat disampaikan melalui saluran pengaduan yang disediakan pemerintah Amerika Serikat. Pemberi informasi yang memenuhi syarat dapat memperoleh hadiah dan kemungkinan relokasi. Pengumuman ini muncul saat Amerika Serikat bersiap mengembalikan sejumlah personel diplomatik ke kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, personel diplomatik Amerika Serikat dievakuasi menjelang dan selama perang dengan Iran. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mempersiapkan pemulangan personel ke sejumlah kedutaan di kawasan tersebut seiring pengurangan langkah-langkah darurat. Ya, media pemerintah Iran menyiarkan video yang diduga mengancam Baron Trump, putra bungsu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam video mengklaim pergerakan Baron dipantau dan menyebut hadiah 10 juta dolar Amerika atau sekitar 177 miliar rupiah. Video yang ditayangkan televisi pemerintah Iran menampilkan sejumlah lokasi yang disebut terkait dengan aktivitas putra bungsu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Baron Trump. Video dirilis media berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC dan disiarkan melalui saluran televisi pemerintah Iran. Video mengklaim pergerakan Baron yang berusia 20 tahun telah dipantau termasuk lokasi universitas, kendaraan pengawal, dan posisi petugas Secret Service. Klaim ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Siaran menyebut hadiah 10 juta dolar Amerika Serikat bagi pihak yang dapat menargetkan Baron. Namun, klaim mengenai hadiah belum dapat diverifikasi secara independen. Dinas Rahasia Amerika Serikat atau Secret Service menyatakan telah mengetahui video dan sedang menyelidiki segala hal yang dinilai sebagai ancaman terhadap orang-orang dilindungi. Sebelumnya, media berafiliasi dengan IRGC juga merilis video menargetkan ibu negara Melania Trump dengan mengungkap sejumlah lokasi dan dugaan celah pengamanannya. Ancaman terhadap keluarga Trump muncul di tengah hubungan Amerika Serikat dan Iran yang masih tegang. Secret Service menegaskan tidak akan membuka rincian intelijen pengamanan demi alasan keamanan operasional. Jangan beranjak pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, kebakaran besar melanda Amur Gas Chemical Complex di wilayah Amur, Rusia Timur jauh. 7 orang tewas, ini termasuk 6 warga Tiongkok dan 1 warga Rusia. 9 orang lain menghilang. Kebakaran besar terjadi di Amur Gas Chemical Complex yang masih dalam tahap pembangunan Selasa pagi 25 Agustus 2026. Api membakar area fasilitas dan membumbungkan asap tebal ke langit. Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api pada Rabu 26 Agustus 2026. 7 orang dipastikan meninggal dunia, terdiri dari 6 warga Tiongkok dan 1 warga Rusia, 9 orang lain hilang. Sebanyak 152 orang mendapatkan perawatan akibat insiden ini. 36 diantaranya harus dibawa ke rumah sakit. Pesawat Kementerian Darurat Rusia diterjunkan mengevakuasi korban luka. Berdasarkan laporan awal, kebakaran diduga bermula di area proses pendukung unit pirolisis. Peralatan utama kompleks tidak mengalami kerusakan. Kantor Kejaksaan setempat membuka penyelidikan pidana terkait dugaan pelanggaran keselamatan industri di lokasi berbahaya. Amur Gas Chemical Complex merupakan proyek patungan perusahaan Rusia Sibur dan Tiongkok Sinopec. Jika beroperasi, fasilitas ini ditargetkan memproduksi hingga 2,7 juta ton polietilena dan polipropilena per tahun. Ya, kebakaran melanda ruangan ibu dan anak di Rumah Sakit Pakistan Institute of Medical Science, Islamabad. Tragedi ini menyebabkan 14 bayi meninggal dunia. Pemerintah Pakistan memerintahkan penyelidikan dan juga menjanjikan tindakan tegas jika ditemukan kelalaian. Kebakaran terjadi di lantai 3 ruangan ibu dan anak Pakistan Institute of Medical Science, Islamabad, Rabu pagi 26 Agustus 2026.
Petugas pemadam kebakaran, polisi, dan ambulans diterjunkan ke lokasi menangani kebakaran dan menyelamatkan para pasien. Kaca jendela gedung pecah, warga dan keluarga pasien berkumpul di luar rumah sakit, sementara petugas berupaya mengevakuasi pasien. Menurut pejabat kesehatan Pakistan, para bayi berada di ruang, sebagian dirawat di dalam inkubator, dan sebagian mendapatkan bantuan oksigen. Kebakaran diduga terjadi sekitar pukul 6:45 waktu setempat. Ledakan AC di dekat tabung oksigen diduga menjadi pemicu kebakaran. Administrasi Islamabad menyebut api berhasil dikendalikan dan para bayi segera dipindahkan ke unit perawatan intensif. Namun 14 bayi dilaporkan meninggal dunia. Perdana Menteri Shehbaz Sharif memerintahkan penyelidikan segera atas tragedi ini. Pemerintah menegaskan pihak terbukti bertanggung jawab akan ditindak sesuai hukum. Kita beralih ke Nepal. Pemirsa, banjir bandang ini menerjang distrik Rasuwa, Nepal di perbatasan Tibet. Sedikitnya 8 orang meninggal dunia, sementara 384 orang hilang. Tim penyelamat diterjunkan untuk mencari korban di tengah kerusakan yang parah. Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di sepanjang Sungai Botekoshi, distrik Rasuwa, Nepal, Rabu pagi 26 Agustus 2026. Air deras menerjang permukiman dan menenggelamkan sejumlah rumah. Tim penyelamat mengerahkan helikopter menjangkau wilayah terdampak parah. Timure dan Sharubesi menjadi 2 wilayah yang terdampak paling parah. Banjir kemudian mengalir ke hilir melalui Nuwakot hingga Dading. Sedikitnya 8 orang meninggal dunia, sementara 384 orang hilang pada Kamis pagi 27 Agustus 2026. Jumlah korban diperkirakan masih dapat bertambah. Pasar, rumah, jalan, jembatan, infrastruktur, hingga proyek pembangkit listrik tenaga air rusak atau tersapu banjir. Angkatan Darat Nepal, polisi, dan pasukan bersenjata diterjunkan untuk operasi pencarian dan penyelamatan korban. Helikopter militer serta tim medis ditempatkan di lokasi. Pemerintah India menyatakan akan mengirimkan bantuan logistik ke Nepal. Sementara Tiongkok memerintahkan penanganan darurat menyusul dampak bencana di wilayah perbatasan. Penyebab banjir bandang masih diselidiki. Petugas menyelidiki kemungkinan jebol danau Gletser di hulu sebagai pemicu. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, sekitar 1.800 orang di Hirosaki, Jepang ini bergotong royong menarik bangunan kastil berusia ratusan tahun. Dengan tali dan tenaga manusia, kastil seberat 360 ton ini berhasil digeser lebih dari 2 meter menuju lokasi aslinya. Suasana unik terlihat di Hirosaki, Jepang. Ribuan warga menarik tali secara bersamaan sambil meneriakkan seruan "sore-sore". Objek yang ditarik bukan bangunan biasa, melainkan kastil Hirosaki yang beratnya sekitar 360 ton. Dalam 2 hari, warga berhasil menggeser bangunan sejauh 2,22 meter. Pada hari pertama, kastil bergeser 1,13 meter dan 1,09 meter pada hari berikutnya. Pemindahan menggunakan teknik tradisional Jepang, Hikiya. Teknik ini memungkinkan bangunan dipindahkan dalam kondisi utuh tanpa harus dibongkar. Kastil Hirosaki dipindahkan dari pondasi batunya pada 2015 untuk memungkinkan perbaikan dinding di bawahnya. Seluruh 2.185 batu kemudian dikembalikan ke posisi semula dan pembangunan selesai pada Desember 2024. Antusiasme warga sangat tinggi. Sekitar 8.000 orang mendaftar, namun hanya 1.800 orang mendapat kesempatan untuk ikut menarik kastil. Hingga akhir Agustus, sekitar 4.100 orang dijadwalkan membantu menarik kastil sejauh total 7 meter secara manual.
Sisa perpindahan sejauh 73 meter akan menggunakan mesin dan ditargetkan selesai pada akhir 2026. Kastil Hirosaki selesai dibangun pada tahun 1611. Bangunan kastil yang kini berdiri merupakan kastil asli 3 lantai, dibangun pada tahun 1810. Kastil ini menjadi salah satu dari hanya 12 bangunan kastil asli yang masih bertahan di Jepang. Ya, ratusan jemaah Sufi memadati Masjid Al-Muhdar di Tarim, Yaman Selatan. Mereka menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan zikir, pujian, dan doa mengenang kelahiran serta teladan sang Nabi. Suasana khusyuk terlihat di Masjid Al-Muhdar, Tarim, Yaman Selatan. Ratusan jemaah Sufi berkumpul pada fajar hari memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Para jemaah melantunkan zikir disertai pujian dan doa untuk Nabi Muhammad SAW. Peringatan ini menjadi momen mengenang kehidupan dan perjuangan Nabi dalam menyampaikan ajarannya. Salah seorang peserta, Omar Al-Kaf, menyebut peringatan ini memiliki makna mendalam bagi umat Muslim. Menurutnya, Maulid menjadi momen merayakan kelahiran Nabi dianggap sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. Sementara itu, jemaah asal Malaysia, Muhammad Afawi, menyebut peringatan Maulid sebagai sumber ketenangan batin. Kegiatan ini dinilai memberi kesempatan bagi umat untuk kembali mengingat kehidupan dan pesan Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid di Tarim digelar pada 12 Rabiul Awal. Kegiatan serupa juga berlangsung di sejumlah masjid, ribat, dan lembaga pendidikan keagamaan di kota yang sama. Maulid Nabi diperingati komunitas Muslim di berbagai negara dengan beragam tradisi, mulai dari doa, zikir, hingga kumpulan keagamaan. Ya, pemirsa, Myanmar ini sebuah negeri di Asia Tenggara yang dikenal sebagai The Land of Golden Pagodas. Negara ini bukan hanya menyimpan sejarah panjang peradaban kuno, tetapi juga menjadi pusat spiritual Buddha Theravada. Hingga kini hidup berdampingan dengan tradisi lokal dan juga masyarakatnya. Seperti apa keunikan Myanmar? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Myanmar. Myanmar terletak di kawasan Asia Tenggara, berbatasan langsung dengan India, Bangladesh, Tiongkok, Laos, dan Thailand. Dengan luas wilayah lebih dari 676.000 km persegi, Myanmar menjadi salah satu negara terbesar di kawasan ini. Myanmar dibentuk oleh kerajaan-kerajaan besar seperti Pagan, Tonggo, dan Konbaung, sebelum akhirnya berada di bawah penjajahan Inggris dan merdeka pada tahun 1948. Mayoritas penduduk Myanmar menganut Buddha Theravada, yang pengaruhnya sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari, budaya, seni, hingga tata kota. Tak heran, ribuan pagoda berlapis emas berdiri di berbagai penjuru negeri, menjadikan Myanmar dijuluki sebagai negeri 1000 pagoda. Swedagon Pagoda. Di atas bukit Singutara, Yangon, berdiri megah Swedagon Pagoda, situs keagamaan paling suci di Myanmar. Pagoda ini diyakini menyimpan relik Buddha Gautama, termasuk 8 helai rambut suci, menjadikannya pusat ziarah umat Buddha dari seluruh penjuru negeri. Struktur utama Swedagon menjulang setinggi lebih dari 100 meter dan dilapisi emas murni hasil sumbangan umat selama berabad-abad. Bagi masyarakat Myanmar, Swedagon bukan sekedar bangunan ibadah, tetapi simbol identitas nasional, persatuan, dan keteguhan iman. Setiap hari ribuan umat datang berdoa, bermeditasi, dan melakukan ritual berdasarkan hari kelahiran mereka menurut kalender Buddha. Golden Rock. Di wilayah Mon State terdapat salah satu keajaiban spiritual Myanmar, Golden Rock atau Kyaiktiyo Pagoda. Sebuah batu granit raksasa berlapis emas yang tampak seimbang di tepi jurang curam seolah menantang hukum gravitasi.
Menurut legenda, Golden Rock tetap berada di tempatnya karena ditopang oleh sehelai rambut Buddha yang tersimpan di dalam pagoda kecil di puncaknya. Situs ini menjadi salah satu tujuan ziarah terpenting umat Buddha setelah Swedagon dan Mahamuni Pagoda. Ribuan peziarah mendaki gunung setiap tahun, membawa emas untuk ditempelkan pada batu sebagai wujud doa dan penghormatan. Mount Popa. Berbeda dengan pagoda emas, Mount Popa menawarkan sisi lain spiritualitas Myanmar. Gunung berapi yang telah lama tidak aktif ini dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para nat, roh-roh leluhur yang dihormati masyarakat sejak sebelum masuknya ajaran Buddha. Di puncak Taung Kalat berdiri kompleks biara yang hanya dapat dicapai dengan menaiki lebih dari 700 anak tangga. Hingga kini, masyarakat sekitar Mount Popa masih memadukan ajaran Buddha dengan tradisi pemujaan nat, terutama dalam ritual, festival, dan kehidupan sosial mereka. Mount Popa menjadi simbol hidupnya kepercayaan tradisional yang berdampingan dengan agama resmi. Myanmar bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang bagaimana sejarah, agama, dan tradisi terus hidup dalam keseharian masyarakatnya. Dari Swedagon Pagoda yang menjadi jantung spiritual, Golden Rock yang menjaga keyakinan, hingga Mount Popa yang merawat warisan leluhur, jejak emas peradaban ini menjadi bukti bahwa Myanmar adalah negeri dengan kekayaan budaya dan spiritual yang tak lekang oleh waktu. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional petang kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.